dengan analisa SWOT, tadi Pak Aliverdi juga menyebutkan, jadi mangga ini peluangnya sangat-sangat besar. Jadi kekuatannya nilai ekonominya tinggi, dan peluang ekspornya masih tinggi, buktinya kita baru 0,11%. Gizinya tinggi, apalagi masa pandemi. Seperti itu. Jadi bisa dikonsumsi secara langsung, segar maupun olahan. Umur produktifnya cukup panjang, jadi apabila kita nanam sekarang, sampai 100 tahun ke depan, kalau perawatannya bagus, tetap kita bisa mendapatkan sesuatu. Ya, SDM cukup tersedia, apalagi ilmunya. Kita sudah hampir tiap minggu menyampaikan materi mangga ini di mana-mana. Mudah-mudahan Allah berkenan menyantolkan, ya, mengendapkan ilmu-ilmu itu di dalam otak dan pikiran kita, kemudian diberikan kesempatan untuk melaksanakannya ketika di lapang. Jadi itu kekuatannya. Apa peluangnya? Permintaan buah di dalam dan luar negeri masih cukup tinggi. Ini pemerintah Jepang ini masih sangat-sangat ingin mempunyai buah gedong kinju. Namun demikian persyaratan ekspor yang ketat, tampaknya kita belum bisa memenuhi, terutama terkait dengan isu lalat buah, ya. Potensi industri dan ekspor ulang juga sangat tinggi. Kemudian sekarang ini karena terutama zaman pandemik ini orang sadar betul pentingnya peningkatan gizi melalui konsumsi buah. Betul Pak Aliverdi tadi, apabila orang banyak mengkonsumsi buah, maka akan menunda terjadinya kerusakan sel. Sehingga nanti akan tetap glowing, akan tetap awet muda, dan sebagainya. Ya. Kemudian apa sih kelemahan kita? Varietas-varietas yang unggul itu belum dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya varietas unggul atau teknologi mesti butuh input yang lebih. Ini yang perlu kita bantu untuk petani-petani kita. Jadi setiap varietas baru, teknologi baru mesti butuh input yang lebih. Sementara secara umum petani kita adalah petani gurem, luasnya sedikit dan tidak punya modal. Ini memang masalah, tetapi dengan kerjasama yang baik, saya yakin akan bisa diselesaikan. Kemudian serangan OPT yang cukup tinggi. Saya bisa memahami ini OPT-nya cukup tinggi karena petani kita masih salah persepsi secara umum, ya tentunya, karena mereka belum mengendalikan hama dan penyakit berbasis bioekologi. Jadi selalu main semprot, kemudian salah bahan aktif dan mode of action, sehingga kalau di Indramayu dan Cirebon umumnya kalau dalam on season mereka menyemprot itu 16-24 kali selama 4 bulan. Selama off season, maaf. Selama on season sekitar 12-16 kali. Tetapi dengan teknologi baru kita bisa melakukan penyemprotan hanya 4-6 kali. Ya, seperti itu. Kemudian belum terciptanya kelembagaan yang baik. Oke. Kemudian apa sih ancamannya? Perubahan iklim sudah kita buktikan tahun ini di daerah Jawa Barat secara umum proses pembungaan gagal 3-5 kali karena iklim yang ekstrim. Jadi panasnya terlalu tinggi, tiba-tiba hujan. Atau kalau di Indramayu tahun ini dengan adanya balongannya terbakar, jadi depo minyak kita terbakar, suhu meningkat, kemudian hujan seperti hujan aspal, sehingga itu akan merusak proses pembungaan, dan itu sudah terjadi. Persaingan karena perdagangan bebas, ya, kemudian maraknya buah impor. Jadi secara umum buah-buah impor itu harganya lebih murah atau mereka daya simpannya lebih lama. Berarti ada teknologi pasca panen yang mereka terapkan yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Ini analisa SWOT yang bagus yang kita bisa terapkan bagi kita semua.